welcome to Zona Ansafa. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan juga komen. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku bakal sharing pengalaman aku tentang tembus PTN dengan modal nekat. Sebelumnya aku ucapin selamat dulu buat para mahasiswa baru di seluruh PTN Indonesia, baik dari jalur SNMPTN, SPAN PTKIN, dan yang lainnya. Oke. Ceritanya tuh gini. Waktu kelas SMA itu kan aku pengennya itu masuk di jurusan keagamaan, di sekolah keagamaan gitu. Tapi takdir Allah itu nggak nakdirin buat aku sekolah di sana. Jadi aku sekolahnya di sekolah umum, di salah satu sekolah di sekolahku. Nah itu kan waktu penjurusan juga di sekolahku itu nggak ada jurusan yang bahasa. Jadi pilihannya itu cuma IPA sama IPS. Nah di situ aku masukin waktu tes kejurusan gitulah, tes kejurusan gitu, aku masukin dua-duanya, IPA sama IPS. Dan takdir Allah lagi aku dimasukin di IPA. Wow, gimana gitu ya, IPA. Habis IPA kan di sana juga materi keagamaannya gitu cuman sedikit kan, cuman dapat satu doang, yaitu di pelajaran pendidikan agama Islam. Nah di situ tuh aku kayaknya mati-matian banget buat pokoknya aku harus dapat nilai bagus, nilai baik di mata pelajaran itu. Tapi waktu awal-awalnya masuk kelas IPA gitu ya kan, aku itu nilaiku itu standar banget, malah nggak bagus-bagus amat sih, aku bilangnya gitu. Jadi ya aku sempat putus asa, gimana nih kalau nilai-nilai aku jelek lagi, jadi kan nggak bisa ikut undangan ya kan waktu itu. Dan akhirnya udahlah, aku bilang sama guru, Pak ini gimana ya, kok nilai saya jelek terus, nanti gimana mau ikut undangan gitu. Terus ya udahlah, habis itu kan coba belajar terus, tapi akhirnya juga di sekolah itu rankingku itu nggak pernah masuk di 10 besar gitu. Jadi ya udah pasrah deh. Terus waktu itu ya kan abis, pokoknya dari semester 1 sampai semester akhir yang di kelas 12 itu nilaiku itu nilai yang standar biasa aja, nggak masuk di 10 besar banget sih, nggak, paling 20 besar adalah. Tapi kan kalau 20 besar itu kalau di jalur undangan itu kan minim banget kesempatannya buat masuk, buat keterima. Itu ya udah putus asa banget. Ya udahlah, mungkin bukan jalannya aku buat masuk di jalur undangan. Dan waktu itu juga aku lupa deh. Oh ya, itu waktu masa-masanya senam PTN, undangan, SPAN PTKIN. Nah itu kan masukin nilai juga, nilai rapot. Nah itu aku kan dari SPAN PTKIN waktu itu dari SNMPTN waktu itu kan diambilnya sekitar 40% di sekolah. Aku berharap banget kalau SNMPTN waktu itu tuh gak masuk. Soalnya soalnya kan waktu yang aku di sekolah kelas 12 itu kan kabarnya itu kalau keterima SNMPTN atau SBMPTN itu di salah satu PTN, kalau nggak diambil nanti itu jadinya di blacklist sekolahnya, terus ke bawah-bawah juga, ke adik-adiknya juga di blacklist.
Nah kan aku takut banget kalau misalnya aku terima tapi nggak keambil gimana gitu. Terus aku berdoa, ya Allah semoga SNMPTN aku nggak keterima gitu. Akhirnya pas pengumuman 40% itu deg-degan banget. Pas pertama buka linknya itu tulisannya hijau dong, keterima. Terus ternyata itu webnya error. Pas dibuka lagi dan merah ternyata. Baru kali ini kan ada siswa yang seneng kalau nggak terima SNMPTN, ya aku doang. Terus kan coba di SPAN PTKIN. Nah sebelumnya SPAN PTKIN itu jalur undangan juga sama kayak SNMPTN, tapi jalur undangan ini itu khusus buat kampus-kampus yang kampus-kampus yang apa sih itu loh, yang berwawasan keagamaan. Jadi kayak UIN, IAIN, STAIN gitulah. Nah di situ kan masukin nilai rapot dari semester berapa ya waktu itu, semester 5 apa 4 gitu aku lupa. Nah pas itu aku masukin datanya itu bener-bener kurang teliti. Nilai rapotku itu ada yang salah, malah kalau nggak salah yang salah itu sekitar 6 mata pelajaran dah. 6 mata pelajaran. Nah di situ aku baru nyadar waktu udah masuk datanya udah valid, gimana nggak syok. Aku langsung ya gimana nih, nggak masuk lah pastinya kalau datanya salah gitu kan. Ya udah nangis deh di situ, nangis. Aku emang berharap banget itu masuk di PTKIN lah, bukan di univ yang biasa, bukan univ umum. Nah itu saat udah jalan waktu pengumuman yang SPAN PTKIN, ternyata bener aku nggak masuk kan. Sedih deh ya, gimana nggak sedih ya, jalan buat ke PTKIN-nya salah satunya udah kandas gitu. Jadi ya udahlah, gimana lagi, orang udah gagal. Terus akhirnya coba lagi mati-matian buat ikut UMPTKIN. Nah tahu nggak, ini cuman aku doang kali ya mungkin, atau kalian yang punya kayak sama kayak aku atau mungkin lebih parah bisa komen di bawah ya. Kalau aku sih lebih fokusnya ke UMPTKIN ya daripada SBMPTN waktu itu. Tapi aku SBMPTN itu masih ikut juga, masih belajar juga, masih belajar soal-soal juga. Nah itu kan aku juga beli buku UMPTKIN. Di situ aku dari yang sekolah SMA umum ya, itu gimana ya, kan waktu itu belajar ujian buat UMPTKIN ada bahasa Arab, bahasa Arab, sedangkan aku dari SD sampai SMA nggak pernah dapat bahasa Arab. Cuman ya emang sedikit suka bahasa Arab aja, cuma itu pun kata-kata dasar doang. Gimana nggak syuknya aku coba harus belajar semua materi keagamaan dalam waktu sekejap. Nah itu bahasa Arab aku nggak dapat sama sekali di kelas ya kan. Satu, kedua materi keislaman kayak Al-Quran dan hadis itu apalagi aku nggak dapat sama sekali. Terus ada lagi waktu itu fikih. Kalau fikih sama Al-Quran masih ada lah di pelajaran gitu, tapi kan ya nggak menyeluruh, cuman beberapa doang, cuman kayak sebagian gitulah. Lah itu terus belajar kan ada bahasa Inggris juga ya, ada bahasa Inggris sama, kalau bahasa Inggris ya lumayan lah ada. Waktu itu aku ngambil tesnya itu sosial ya, ilmu sosial. Jadi ya ada geografi, ada sejarah juga, yang kebetulan juga SBMPTN nya itu ngambilnya di IPS, di sosial juga. Jadi ya
paling nggak belajar banget, niat, nekat. Nekat banget, soalnya aku jurusan di sekolah itu IPA, yang otomatis nggak belajar materi-materi jurusan IPS, cuman sejarah doang, dan sejarah itu pun juga nggak menyeluruh. Ada sih ekonomi, tapi ekonominya itu juga nggak semuanya materi masuk gitu loh. Dan di IPS itu bener-bener aku emang belajarnya nekat. Gimana gak nekat coba, semua materi aku harus kuasain dalam waktu kurang dari 2 bulan kalau nggak salah, 2 bulan 3 bulanan lah. Nah di saat itu aku benar-benar gimana nih kalau nggak masuk gitu kan. Waktu pengumuman itu aku tunggu banget pengumumannya, gimana kalau nggak masuk, terus aku ngapain gitu kan. Sementara di SBMPTN itu aku udah merasa kalau ini nggak bakal masuk kalau di SBMPTN, soalnya belajarku nggak sungguh-sungguh banget di SBMPTN itu. Bahkan aku belajar itu sebelum UTBK ya UTBK kurang beberapa jam gitu. Aku belajar cuma buka buku doang, nggak baca bukunya. Jadi ya udah deh, fix ini nggak masuk SBMPTN, nggak bakal masuk aku gitu kan. Terus di UMPTKIM itu pun ada lagi ya, kayak apa ya, ada kendala juga waktu itu. Waktu pengerjaan soal, aku kan ambil yang sesi SSE sesi 1. Sesi ini tuh pakai komputer gitu. Nah, selama pengerjaan itu dari sananya ya, dari pusatnya itu ada masalah di komputernya. Jadi waktunya itu berjalan, tapi soalnya itu nggak bisa diklik, nggak bisa berubah. Ya otomatis kan kayak tambah deg-degan, duh gimana gitu kan. Ya udah, akhirnya selesai, bisa dilanjut lagi ngerjainnya. Itu pun aku ada yang bukan apa ya, diapain ya, itu loh, nembak aku banyak yang nembak juga. Terus ya udah, nungguin abis selesai ujian itu, nungguin sampai pengumumannya itu. Waktu itu udah hari raya pengumuman tanggal berapa ya, lupa aku, 20-an apa berapa waktu itu. Terus akhirnya pas jam 7 pagi aku buka, di sana tulisannya lolos. Alhamdulillah banget ya Allah gitu. Aku sampai nangis, benar-benar ternyata aku keterima di PTKN di pilihan pertama di UIN Maliki. Gila, ini beneran nekat banget gitu. Sampai sekarang masih speechless sih. Tapi ya overall intinya itu, kalau kita yakin sama pilihan kita, insya Allah itu bakal jadi kenyataan, bakal diijabah sama Allah. Terus ya apa ya, jangan lupa kayak berdoa juga. Berdoa itu emang penting banget selama masa-masa kritis ya, aku bilangnya kritisnya kelas 12 itu kan, dimana kita itu masih rasa-rasanya mau pilih di PTN mana, mau kuliah apa mau kerja ya kan. Terus pokoknya yakinkan dirimu kalau emang mau kuliah ya kuliah di PTN yang emang kamu sukai gitu. Jadi Allah itu kasih kesempatan buat kita, buat belajar, buat usaha lebih keras. Kalau usahanya ya emang segitu, tapi kalau kamu yakin, insya Allah bakal diijabah sama Allah. Oke, sekian aja kali ini videonya. Nanti bakal aku sambung lagi. Kalau mungkin aku mau buat kayak kisah pengalamanku di UIN Maliki selama jadi mahasiswa baru, dan mungkin ada tips-tips. Ya udah, jangan lupa untuk subscribe,
like, share, dan juga komen di video ini ya. Nanti kita akan ketemu lagi. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.